Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi dari Prodi PAUD kelas A1. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas UTS pada mata kuliah Statistik dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Dalam video ini, saya akan memaparkan tentang analisis korelasi sederhana. Berikut pemaparannya. Menurut Sugiono, analisis korelasi sederhana merupakan teknik untuk mengukur kekuatan hubungan tiga variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara tiga variabel. Nah, pada korelasi sederhana dapat diartikan sebagai keterikatan antara dua variabel, yakni variabel bebas atau yang biasa disebut independen yang disimbolkan sebagai X, dan variabel terikat yang disebut dependen yang disimbolkan sebagai Y. Nah, tujuan dari korelasi ini adalah untuk mengetahui hubungan kekuatan antara dua variabel yang ada. Dalam matematika, korelasi merupakan ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Sebagai contohnya, kita bisa menggunakan tinggi badan dan usia siswa SD sebagai variabel dalam korelasi positif. Nah, semakin tua siswa SD, maka tinggi badannya pun menjadi semakin tinggi. Kemudian terdapat koefisiensi korelasi. Menurut Sugiono, koefisiensi korelasi ini merupakan angka dari hubungan kuatnya antara dua variabel atau lebih. Pada koefisien korelasi yang disimbolkan sebagai R adalah sebuah nilai yang dipergunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan antara dua variabel atau koefisien yang terukur kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y. Nah, pada koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel, yaitu koefisiensi korelasi yang ukurannya adalah ukuran statistik yang menghitung kekuatan hubungan antara dua variabel, yakni nilai yang diukur antara -1 dan +1. Ketika koefisien korelasi mendekati +1, ada korelasi positif antara kedua variabel tersebut. Kemudian terdapat koefisien determinasi yang menurut Ghazali bahwa menyatakan bahwa koefisien determinasi yang disimbolkan sebagai R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Kemudian uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan yang mampu menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai R2, berarti semakin baik pula model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Pada uji signifikansi koefisien korelasi ini digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi, artinya dapat digeneralisasi atau nyata secara statistik. Misal, terdapat kasus pada populasi siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta dan sampel yang diambil dari kasus di atas adalah 12 siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta. Jadi, apakah hubungan yang terjadi atau kesimpulan yang diambil dapat berlaku untuk populasi, yaitu seluruh siswa SMU Negeri 1 Yogyakarta? Pada metode kuadrat terkecil, ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika dari Jerman dengan asumsi-asumsi tertentu. Metode ini mempunyai beberapa sifat statistik yang sangat menarik, yang kemudian membuat metode ini menjadi salah satu metode yang paling populer dan kuat dalam analisis regresi menurut Gujarati. Metode kuadrat terkecil sangat luas digunakan untuk menemukan atau menduga nilai numerik parameter pencocokan sebuah fungsi dari fungsi data khusus untuk macam-macam penduga statistik. Menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang hubungan kebergantungan yang ada. Ini pengertian menurut Herf 2003. Pada metode kuadrat terkecil merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linear dari suatu data nilai-nilai yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki.
Terkadang, proses yang melibatkan metode kuadrat terkecil menentukan hubungan dari dua variabel. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang analisis korelasi sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.